Kalau kafir kan ketahuan. Dari namanya sudah tahu. Albertus, Lambertus, Matius, Sepritus, Catikus, Tikus. Udah tahu, kafir. Terkait dengan potensi kemampuan di dalam membiaskan kebaikan, maka Allah telah mengutus orang-orang khusus yang kita kenal dengan nama istilah Nabi dan Rasul. Dalam setiap rentang generasi ke generasi, kurun waktu yang begitu jauh, ratusan ribu tahun yang lalu sampai hari ini, tidak ada Nabi yang sukses membawa umat manusia kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi yang diutus Allah gagal. Kenapa mereka gagal? 124.000 nabi yang Allah utus, hanya satu yang berhasil, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tanggung jawab beliau sangatlah berat dibanding nabi-nabi yang lain. Kenapa saya katakan berat? Karena nabi-nabi yang lain diutus hanya kepada kaum yang ada di kalangannya masing-masing. Ibrahim, umatnya hanya sekelas kabupaten. Musa memimpin umatnya hanya sekelas kecamatan. Isa memimpin umatnya hanya sekelas kelurahan. Itu pun gagal. Yang tertinggal hanya 8 orang. Yang tertinggal hanya 12 murid. 8-nya digantung, kepala di bawah, kaki di atas di Yerusalem, 4-nya lari ke dalam goa. Ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun, maka terbitlah kitab namanya Ashabul Kahfi. Jadi tidak ada satupun nabi yang berhasil kecuali Rasulullah. Kesuksesan baginda Nabi SAW karena 2 yang dipertahankan dalam akhlak dan moralitas beliau. 1, Nabi itu dikenal sebagai Al-Amin, jujur. Entah bagaimana Al-Amin Nasution, apa sudah bebas atau belum? Al-Amin apa Ustaz? Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Itu yang membuat Nabi berhasil. Al-Amin Nasution? Nggak kan ada tuh. Nah. Jadi kesuksesan baginda Rasulullah SAW karena jujur. Jujur dalam pribadi, jujur dalam rumah tangga, jujur dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Nabi itu memiliki karakter yang sempurna akidahnya. Kalau sudah 2 ini yang dipegang oleh mukmin, insya Allah jujur kepada akhlak pribadi, jujur kepada akidah. Sebaliknya di Indonesia, Masya Allah, profesor. Kau jangan bilang saya profesor, Ustadz. Saya tidak tamat SD. Profesor. Bu, cium tangan Megawati Soekarno Putri. Kiai. Bukan kaleng-kaleng. Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Perusak Ideologi Pancasila. Semua kita yang hadir di masjid ini cinta kepada Allahu Akbar. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh muhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Bukan profesor ini, tahu tentang Pancasila. Yang saya baca tadi Al-Araf, kisti, artinya adil. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Napasnya adalah agama, napasnya adalah Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Jadi tidak mungkin
Kalau Pancasila musuhnya adalah, apalagi agama Islam. Dikaji secara filosofis, dikaji secara teologis, diletakkan dalam rasi kehidupan sosiokultur. Maka Indonesia meletakkan falsafah negara ini dengan Pancasila. Pancasila bukan ideologi. Pancasila adalah falsafah dalam segala aspek implementatif positif dalam kehidupan keberagamaan umat manusia. Jadi kalau profesor seharusnya sudah lebih cerdas. Apalagi rektor. Saya juga pernah jadi rektor walaupun cuma 16 tahun pernah. Cuma rektor saya itu menghasilkan output yang menuntun orang ke neraka. Rektor kafir, begitu kira-kira ya. Lebih baik mantan rektor kafir daripada yang membuat statement memecah belah sesama anak bangsa. Terutama secara spesifik membelah antara kehidupan ukhuwah Islamiyah. Baik. Ini bukan persoalan yang gampang. Allah sudah tahu nih manusia-manusia begini. Dan Allah perintahkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 73. Siapa yang Allah perintahkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabiyyu. Lagi, ya ayuhan nabiyyu. Wahai Muhammad, wahai Nabi, jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, wahai Nabi, perangilah, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan munafik. Kufar wal munafik. Kufar ini adalah kafir, munafikin ini adalah yang kawan tadi itu. Ngaku-ngaku Islam, ngaku Muslim, ngaku beragama Islam, otaknya kafir. Itu tuh munafik. Kalau di malam hari atau siang kita mendengar suara bunglon, sulit kita menangkap bunglon, karena bunglon itu mempunyai sel kromatofor yang kemudian bertemu membelah di sekelilingnya pigmen melanin. Di bawahnya terdapat yang berwarna biru dan putih. Makanya bunglon secara alamiah dalam adaptasi human behavior, aplikasinya adalah animal behavior. Pendekatan akhlak dan kebiadaban, bahkan kemunafikan manusia dapat diaplikasikan dari sifat bunglon. Di pohon hitam dia hitam, di batang coklat dia coklat, di daun hijau dia hijau. Itu tuh bunglon, munafik. Tetangga kita di kompleks ini ketahuan. Kalau kafir kan ketahuan. Dari namanya sudah tahu. Albertus, Lambertus, Matius, Sepritus, Capticus, Tikus. Udah tahu, kafir. Kafir. Tapi kalau munafik, Allahu Akbar. Bisa jadi ada di antara sini. Makanya kalau ada mampus kau. Ya bukan kaleng-kaleng yang datang ini. Anak Medan, habis kalian. Habis kalian ku hantam. Bunglon. Jadi ketika dia menempel di daun pohon batang, berubah dia. Karena memang sifatnya natural, alamiah. Atau disebut dengan Taumoctopus mimicus, teori mimikri. Ini kalau ada dokter di bidang animal behavior, biologi, tahu. Tapi manusia tidak mempunyai zat itu, dia memaksa diri. Allahu Akbar. Bagaimana karakternya? Penjilat. Nah, contoh yang lebih dekat lagi, ular. Hati-hati. Indonesia tahun lalu 2019, laporan setiap kompleks di seluruh Indonesia banyak bermunculan ular. Bukan tanggung-tanggung, Bu. Pak, ularnya adalah ular kobra. Konon memiliki
ratusan jenis kobra. Bahkan di Depok, bukan cuma di kompleks. Di mana? Di Depok ditemukan ular kobra bersarang di mimbar Allahu Akbar. Nih berarti nih kobra tinggal tunggu-tunggu ini. Tak mana nih Ustadz munafik ini? Naik kau, kupato kau. Awas sudah bilang, kenapa kalian undang? Ya tunggu-tunggu nih, mana nih? Yang suka pakai sorban, putih di kepala, hadis disampaikan, Quran disampaikan, tafsirnya kocar-kacir. Siapa Mir? Sini itu kopi itu. Wadah. Gas dulu, biar ku gas dulu. Bismillah. Ini kalau ada barang ini, ku giling kalian di majang. Allahu Akbar. Ini apalagi direkam ini. Ku giling kalian sampai jam 7 lah. Apalagi ada kopi. Bu, jangan kalian tidur. Kalian yang paling, teman saya tanya, Ustadz kalau ceramah ada nggak ISIS? Pak, Jenderal, Ustadz kalau ceramah banyak ISIS? Oh paling banyak. Di setiap momen saya ceramah, ISIS yang paling banyak. Di mana dia duduk Ustadz? Kalau nggak di samping, di belakang. Siapa mereka? Istri soleha, idaman suami. Itulah dia. Allahu Akbar. Itulah dia. Yang duduk di samping, di belakang. Jangan main-main dengan mereka ini.